kemudian musannifnya siapa, terus kita dengarkan narasi antum. Siap? Boleh Bapak Galuh? Silahkan Ini Bapak yang Galuh. putus-putus siapa nih? Agak putus-putus sih, nggak ini suaranya siapa yang putus-putus nih? Yang sinyalnya jelek siapa nih? Para Ustaz, Antum. ini izin saya menertibkan dulu. Tolong dijelaskan dulu bahwa tadi ada penghujatan kepada Al Mustafa. Ini tidak bagus sekali. Jadi tolong kita jelaskan dulu bahwa Al Mustafa itu nama Nabi, dan orang yang telah mengejek-ngejek nama Nabi itu boleh menjadi jatuh kepada riddah. Silahkan ditambah Ustaz Hilman. Ini saya terpancing naik ini karena ada orang mengejek-ngejek nama Mustafa itu. Kalau orangnya ada di atas, kita naikkan sekali lagi. Mungkin Ustaz Hilman tidak mendengarkan tadi. Ceritanya gini Ustaz. Ceritanya gini. Jadi dia itu mengolok-olok, ya Robbi bil Mustafa balik blab Mustafa sesat gitu katanya. Ya, ya. Jadi Mustafa itu kan Nabi Muhammad. Dibilang Mustafa itu sesat. Mustafa itu salah satu Nabi Muhammad. Antum bilang Nabi Yang Muhammad. tadi itu akun Haryanto itu saya ragu keislamannya ya. Oh, Enggak, biar dijelaskan dulu sampai mana mengejek nama Nabi ini jatuh hukumnya seperti apa. coba kita naikkan dulu. Mau bagaimana dia maksud bilang Al Mustafa itu? Kok enggak? Maksudnya dari mana sih? Antum ini dari mana, Haryanto? Terus diajari siapa? Kok bisa bilang Al Mustafa itu sesat? Ya dari Wahabi lah, apalagi. Kalau ada Rianto di bawah silakan naik dulu Bang. Ini terkait akidah ini Bang. Udah naik ya. Udah naik. Jadi yang Enggak, ini Rianto. ini temanya kan diketahui itu bid'ah ini, jadi kemana-mana ini. Jadi tolong kepada host Sebentar. dispesifikasi gitu. Ini mau ngejarnya Bisa, mau kemana bisa. gitu. Santai, kita Karena sudah ada penghinaan kepada luruskan dulu nama ini. Nabi. Ya kita luruskan dulu. Jadi begini Haryanto, ini kebiasaan pada sekte Wahabi itu mereka tidak ngaji tapi berlagak pandai. Lah ini menjadi fitnah kepada umat dan fitnah kepada agama. Maka kalau kamu masih mau bertobat, bertobatlah sekarang. Kalau kamu tidak bertobat ya itu urusannya dengan Nabi, karena Al Mustafa Kemana, adalah Rian? bagian Nabi. Kemana? Turun, Udin. Langsung turun. Kalau antum Itu nanti bisa- kalau ada rekamannya, nanti saya lihat rekamannya lah. Kalau bisa, kalau ada yang para hukum di sini, tolong di cross check akun Haryanto, biar kita selesaikan di ranah hukum kalau Itu- sudah melecehkan agama. Ustaz, aneh minta itu rekamannya. Boleh tuh. Siap. Nanti saya lihat. Bahaya itu. Sebenarnya hukum dengan aparat ini kan lebih ringan, tapi hukum dengan agama itu yang perlu diterapkan, karena tujuan Ustadz Hilman membuka room ini untuk mengedukasi tentang agama, kan sekedar urusan dengan aparat ya. Urusan dengan aparat itu mungkin di dunia saja, tapi lah urusan mengejek Nabi Muhammad ini ya jauh nanti sampai ke padang mahsyar. Iya. Ya, kita selesaikan dulu lah yang di sini, Ustaz. Biar orang-orang punya efek jerah begitu. Hal-hal seperti tadi tidak boleh maksudnya dibuat sembarangan begitu. Itulah kurang belajarnya Wahabi, Ustaz. Wahabi mana Haryanto? Ustaz Hilman, ini gimana? Udah turun Maksudnya lagi. kan antum biasanya dua-dua. Kami turun dulu atau gimana? Tidak apa-apa, lanjut saja Ustaz. Tidak apa-apa, lanjut. Mau bagaimana Bang Galuh? Izin masuk dulu sebentar. Enggak. Jadi begini, ini kan hostnya kan yang lebih punya apa ya? Ya gimana bang? Izin masuk dulu sebentar. Ini buat para Wahabi yang di bawah, antum bisa lihat tadi orang-orang Wahabi itu seperti itu, kualitasnya memang kualitas cebong. Jadi tinggal mikir lah. Ustadz Wahabi semua ini kayaknya. Oke, kita buka perdebatan baru ya, tentang Bang Galuh ya. Tapi sebelumnya saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa Ustadz Wahabi ini ya. Sebentar Jen. Jadi begini, tolonglah Wahabi sebelum mengeluarkan kata-kata itu dikaji dulu. Yang hadapi itu siapa? Al Mustafa itu nama Nabi. Ya, nama Nabi jangan diledek-ledekkan seperti itu. Mengejek sahabat saja itu sudah parah hukumnya, apalagi mengejek Nabi kita ya. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada Wahabi, tolonglah salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu penting itu.
Jadi kalau mau mengejek aswaja itu dipikirkan berpuluh-puluh kali karena Amalia Aswaja itu lahirnya dari golongan salaf. Adanya tidak ada golongan salaf, itu sudah ada ijma baru kita berani melakukannya. Ya itu cukup sekian atas nasihat saya kepada saudara Haryanto. Terus kita sambung kepada saudara Galuh tadi yang sudah sedikit membawakan referensi. Silahkan lanjutkan saudara. Jadi gini Bang, tadi kan Haryanto memang ngobrol-ngobrol tentang Maulid, makanya saya tadi ngeluarin tentang data. Cuma kan Haryanto ini udah nggak ada. Saya memang gini ya, saya mengambil jalan tengah saja kan. Artinya gini, yang mau melaksanakan Maulid ya silakan gitu kan. Yang tidak ya nggak apa-apa gitu kan, itu tergantung. Ya kita tidak tahu. Saya cuma menyodorkan data. Memang saya punya referensi. Memang Maulid ini dimulai ketika zaman Fatimiyah gitu kan. Itu memang Itu tradisi nggak dari bisa Syiah yang saya baca. Itu saja Bang. Yang itu Bang Galuh ini Ya kalau iya. Anda punya data silakan gitu kan. Dia Makanya saya ingin dengarkan. sebentar. Itu ngedukasi ke saya. Silakan Anda punya data, di mana datanya, begitu silakan. Ini saya ada data Wahabi berasal dari Illuminati. Silahkan. Jangan kemana-mana dulu. Satu-satu dulu teman-teman, ini kok rame banget ya. Biarin aja Ustadz Hilman. Maksudnya begini, data yang kami pegang dan itu diakui oleh ulama kalian di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ad-Dahabi itu mengatakan yang pertama kali membuat Maulid Nabi itu apa namanya? Raja Muzaffar dari kota Irbil, bukan Muzaffar Al-Qukburi. Itu bukan Syiah, beliau bukan Syiah. Ad-Dahabi jauh lebih tua daripada data yang antum pegang. AM Waskito itu kita tidak tahu siapa, hidup kapan, dan datanya dimuat di dalam internet, otomatis orang baru hidup sekarang. Jelas terbantahkan dengan data yang sudah lama. Gampang kalau kita mau tampilkan. Terkait masalah 3 tauhid ini, apa yang antum mau komentari? Jadi sudah Yang saya pahami 3 tahun ini kan memang sebuah sebuah ajaran juga kan tentang rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kan rububiyah, Ya, uluhiyah, mulkiyah dan uluhiyah. tidak ada mulkiyah. Kalau saya tidak mengenal asma wa sifat, cuma yang saya dalam kitab Mabada'us Salasa ada 3 tauhid, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Nah, yang saya ingin jelaskan menurut antum gimana, Ustaz? Mabada'us Salasa itu punya siapa? Hidup zaman kapan? Coba gini Ustadz Iman. Ya ini efek dari orang itu beristihad. Syiah itu. Gini. Efek dari Ada Syiah. Sebentar. Gini. Inilah akibat dari bid'ah sejati ya. Mereka beristiqro ya tanpa ada landasan. Kemarin uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sekarang uluhiyah, rububiyah, mulkiyah. Besok jumpa lagi ayat lain, ditambah lagi uluhiyah, rububiyah, wahdaniyah. Nanti jumpa lagi ayat lain, uluhiyah, rububiyah, somadaniyah. Nah ini efek dari bid'ah yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat. Maka sebenarnya kalau mau insaf ya, antum ikutlah orang-orang salaf. Mereka tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Begitu tanggapan dari saya. Interupsi Ustadz. Silakan. Gini ya, saya bukan maksud curiga atau bagaimana. Jadi untuk memperkuat saja. Pengalaman kami di sini yang kami tahu, kalau Wahabi itu takut sekali takut sekali ketahuan mengutip data dari Google. Itu pengalaman saya. Wahabi takut sekali itu. Yang biasa ngutip dari Google ini dari agama sebelah. Saya minta maaf Bang Galuh, bukan maksud lain. Antum muslim atau bukan? Muslim. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Emang kenapa Bang? Saya kan kita kalau ngomong kan jangan narasi tapi harus pakai data. Iya. Memang Tapi saya kan punya gimana? Data biasanya kami kalau dari perdiskusian ini, data yang kami gunakan itu rujukan kitab ulama. Kalau ayat Quran bawa
bawa tafsirannya, kalau hadis bawa syarahnya, gitu biasanya kan. Enggak gini bang, kalau saya kan punya basic akademis, jadi memang kita ngambil dari mana saja gitu kan. Nggak bisa. Oh, Baik dari online mau dari kita begitu. Kalau memang basicnya akademis, orang akademis itu tahu mendudukkan pembahasan pada apa namanya koridornya. Tidak mungkin dia membahas sesuatu yang referensinya itu berada pada kitab-kitab Turas, kemudian dia mengambil dari Google yang tidak tahu siapa penulisnya. Gini bang, artinya kan di Sindo itu kan secara validasi kan memang punya legitimasi kan, artinya orang yang menulis di Sindo News itu kan mempunyai kaidah dalam memberikan informasi tidak sesat begitu kan, artinya juga dia juga punya referensi yang jelas begitu maksud saya. Jadi ya kenapa kita menolak dengan literasi online begitu? Selama saya belajar sampai saya dapat, selama saya belajar mau itu di pondok pesantren atau di jamiah, itu ndak ada yang pakai dari Sindo. Ndak ada bang. Soalnya itu masih ini pihak kedua, masih tidak langsung ini, tidak langsung sumber primer. Nah, kalau orang akademis kan pakai sumber primer. Kalau antum buat skripsi, buat jurnal, pakai sumber primer, apalagi pembahasan agama kan, pakai kutubut turos, tidak pakai website pihak kedua, apalagi pihak ketiga. Itu biasanya kalau orang berjurnal. Baik, kembali lagi ke tema bang, ini masalah tiga tauhid ini gimana menurut abang, ini bid'ahnya gimana bang? Bid'ah bang, tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Nabi tidak pernah membagi tauhid, jangankan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu tidak pernah ada. Ada tidak hadis Nabi membagi tauhid jadi seperti itu? Ya itu kan pendapat ulama bang. Ya, pendapat ulama kan harus kita cross check isinya seperti apa. Pada dasarnya kita harus Saya pernah belajar di Harokah ya bang ya, itu kan tentang pembagian tauhid itu memang diambil dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ketika membahas isinya atau pendalilannya, kita sudah bahas apa nanti hukum yang bakal ditetapkan pada hal itu. Tapi ketika masih bertumpu kepada istilah, mau tidak mau kita harus mengatakan hal ini bid'ah sesuai definisikan. Orang yang sering sekali menuduh kami sesat, menuduh amaliyah kami sesat, itu berlandaskan pada hadis bid'ah. Ternyata orang yang menuduh itu juga melakukan bid'ah. Mereka tuduh kami bid'ah karena tidak tahu definisi bid'ah itu apa. Mereka lakukan itu bid'ah, mereka pun tidak tahu definisi bid'ah itu apa, dan selalu mempermasalahkan hal yang kita sebut itu bid'ah, padahal tidak semua bid'ah bermasalah. Tadi kata bang bahwa tauhid ini bid'ah ya bang, ya betul. Iya. Yang tiga tauhid ini bid'ah. Yang saya tanyakan, waktu zaman Nabi Muhammad, apakah sahabat merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak? Apakah sahabat bagi tauhid? Tauhid dulu aja. Kenapa jadi? Kalau sahabat berkumpul, Itu ditanyanya ke Ustadz Hilman. Sebentar teman-teman. Pelan-pelan. Begini ya Pak, yang saya sampaikan tadi, tidak semua bid'ah itu bermasalah. Bagi kami bid'ah terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Merayakan maulid ini termasuk hal yang baik, dan data-datanya ada. Perkataan pendapat Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, kemudian Imam Abu Syamah di dalam kitab Fathul Mubin, banyak Imam As-Sakhawi. Perkataan ulama. Sedangkan tiga tauhid, apakah ini bid'ah yang baik? Apakah mengatakan orang kafir sebagai orang yang bertauhid rububiyah adalah bid'ah yang baik? Apakah menjisimkan Allah adalah bid'ah yang baik? Oh jelas tidak. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Terus bid'ah yang buruk. Berarti sudah taslim ya Bapak ya? Maksudnya alasan Bapak tadi bertanya, tauhid tiga ini dari segi mana bid'ahnya? Sudah dijelaskan tadi. Terima ya Bapak?
Jadi begini Pak, karena kan sebagian umat Islam itu kan memang mengambil dari beberapa pendapat ulama ya. Jadi ya ini memang masih masih jadi bahan retorika gitu kan, karena yang saya ajarkan, yang saya pelajari di Harokah gitu kan, bahwa memang tauhid ini memang menjadi sebuah ajaran gitu kan bagi jamaah gitu kan, terutama yang saya pelajari tentang tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Yang saya baca cuma ada asma wa sifat gitu kan, cuma ya kita tolak tentang asma wa sifat karena memang kalau secara hukum ini ada nyambung kan, kalau secara hukum negara bahwa ada istilah trias politika, ada legislatif, ada yudikatif dan ada eksekutif. Nah ini memang ada sebuah kolerasi ya antara rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Memang ini ada sebuah ajaran juga gitu kan, yang memang hari ini memang diimplementasikan oleh orang-orang sana gitu, termasuk negara kita kan ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah ini yang memang menurut saya ini ada sebuah kolerasi gitu antara ajaran tadi Sebentar Pak ya. tentang tentang pemahaman ulama tentang pemahaman ulama dengan ajaran agama negara, begitu saja Pak. Biar nggak makin ngawur Pak. Pertama, acuan kebenaran itu bukan adanya korelasi ajaran itu dengan praktek politik di suatu negara atau aturan politik atau ajaran politik di suatu negara. Itu bukan acuan kebenaran kan. Kemudian di dalam berbicara tentang hukum Islam tidak bisa kita mengatakan menurut saya itu satu hal yang tidak dibenarkan. Yang kita bawa adalah menurut ulama di dalam kitabnya mereka ini, bukan menurut saya lah. Saya siapa? Anda siapa? Saya siapa kok menurut saya? Saya dalam mengatakan maulid itu baik, adalah bid'ah yang baik, saya membawa perkataan Imam As-Suyuti, saya membawa perkataan Imam Abu Syammah, para ulama, bukan saya. Anda kok mengatakan bahwasanya itu bisa dibenarkan, acuannya adanya korelasi dengan ajaran politik atau aturan politik. Kemudian menurut Anda lagi itu dari mana? Orang akademis macam apa itu? Menurut antum gimana Pak? Menurut antum hal yang bisa menjadikan bahwa 3 tauhid ini bid'ah itu apa yang jadi dasarnya, dari hadisnya dari pendapatnya apa gitu Bang? Secara definitif itu sudah disebutkan bid'ah di dalam kitab Lisanul Arabi punya Imam Ibnu Manzur mendefinisikan bid'ah. Al bid'atu wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal, itu bid'ah. Bid'ah adalah satu perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Itu bid'ah. Nah ini kan baru, Nabi tidak pernah mengatakan tauhid terbagi 3, otomatis bid'ah dong. Nah kalau kita mengacu pada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bid'ah terbagi 2. Kalau kita melihat dari kacamata Wahabi, semua bid'ah sesat, maka Wahabi sendiri yang menyesatkan akidah mereka. Kita untuk mengatakan akidah mereka sesat, kita akan bawa perkataan para imam mereka seperti Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab-kitabnya, dan pertentangan apa yang ditulisnya dengan apa yang telah ditulis para ulama salafus soleh. Sedangkan mereka tanpa membawa itu pun sudah menyesatkan akidah mereka. Terbukti kok. Terbukti, kami punya datanya full. Gini, Bang, menurut antum ini secara literal yang dimaksud dengan akidah itu apa, Bang? Percayaan, keyakinan. Enggak, maksudnya secara definisinya apa gitu? Antum tanya menurut saya terjemahkan akidah itu apa. Nah, dari itu maksudnya mendingan menurut kitab biar jelas gitu kan. Sudah, tak buka dulu. Mana ini definisi akidah? Kasih masak. Sudah.
Al-Aqi akal dan aku itu mayuqadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Kalau di at-ta'rifat aqaid itu atau akidah mayuqadu bihi nafsul i'tiqad dunal amal. Ya, ini lebih mujmal sih. Cari di lisanul Arab ya. Saya mau mendefinisikan sendiri, cuman ya enggak fair dong. Masa saya bilang menurut ulama tadi, sekarang saya bilang menurut saya sendiri, enggak bagus. Dal. Udah. Ain. Pertanyaannya apa tadi? Definisi dari akidah. Definisi akidah ya. Aduh. Ini kan masalahnya bang ada sangkut pautnya dengan tauhid itu kan, akidah itu ada sangkut pautnya dengan tauhid di dalam perspektif harokah saya begitu bang. Iya, kalau tauhid punya saya definisinya simpel. Karena begini bang, di dalam yang saya pelajari akidah itu kan di dalam Mabadu Salasa dijelaskan al aqidatu ya ma'rifatu usuluddin fi tauhidin didusirki lima tasawwabil insani wa taqadah. Jadi akidah itu memahami dasar-dasar din. Din itu agama atau sistem ya. Fi tauhidin secara satu kesatuan gitu kan. Secara satu kesatuan artinya utuh. Didusirki lawannya adalah syirik. Syirik itu yang memecah belah gitu kan. Karena ini tiga tauhid ini memang harus satu kesatuan antara rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Didusirki lima tasarru'a untuk dijadikan syariat. Bil insani kepada manusia, wa taqoda dan dijadikan taqoda itu tekad gitu kan, ditekadkan artinya diperjuangkan akidah ini gitu kan. Jadi akidah itu kan akidah itu adalah ikatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, begitu yang saya pahami bang. Terus ya setelah itu yaitu dalam perspektif harokah saya waktu saya memahami tentang tiga tauhid ini, tentang rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Maka karena ada tauhid itu maka ada perspektif tentang akidah, karena akidah itu memang dasar daripada kita memahami tentang agama, tentang ikatan kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Ini ada nih, tapi ini nggak bisa nunjukin. Oke, silakan bang. Ini kan saya udah di luar kepala sih tentang akidah itu, karena memang saya juga dulu pernah lama di harokah itu gitu bang. Ada kok lambat tapi saya. saya mana? Akad. Nah kan akidah itu kan asalnya di akad itu ikatan itu kan, ada ikatan nikah, ada ikatan tentang agama, ikatan kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Ya, secara bahasa iya seperti itu. Sebentar ya, tadi udah ketemu. Nggak perlu saya tunjukkan, enggak baca doang boleh. Ya, dibaca aja bang, nggak apa-apa bang. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anak bocil di sini. Akidah secara bahasa itu mustaqatun minal aqdiyah. Itu kalimat yang diambil dari kalimat aqada. Aqada itu ya seperti bahasa dari ikatan. Cuman apakah di sini itu bermakna seperti itu? Tidak. Di sini yang dimaksud dengan di sini yang dimaksud dengan akidah di situ yakni ilmul aqidati wa ilmi tauhid mutaradifani inda ahli sunnah. Jadi ilmu akidah dengan ilmu tauhid ini sebenarnya taraduf, mutaradifan, atau bahasa Indonesianya disebut dengan sinonim. Secara objek pembahasan ini sinonim. Apa yang dibahas oleh ilmu akidah dan apa yang dibahas oleh ilmu tauhid ini sejatinya sama.
di sisi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ana dalam kitab Ra'yul Jama'ati fi Bayani Aqidati Sawaidil A'dham minal Ummah. Berisik nggak nih bocil? Kalau berisik ana nggak baca lagi nih. Wa innama sumiya ilmu tauhid bi ilmil aqidah binaan ala thamratil marjuwati minhu wa hiya inqadul qalbi inqadan jaziman la yaqbalul infiqa. Jadi antara ilmu aqidah dan ilmu tauhid ini sama. Hanya saja kenapa ilmu tauhid ini juga disebut dengan ilmu aqidah? Aqidah